Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taslima salatan taftah lana burrata wa taysir wa tubi wa syarra wa ta'sir anta maulana Allahumma salli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taslima salatan taftah lana burrata wa taysir wa tubi wa syarra wa ta'sir anta maulana wa nasir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima salatan taftah lana burrata wa taysir wa tubi wa syarra wa ta'sir anta maulana wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin setelah sudah membuka tentang sekilas tentang istinja, yaitu istinja itu menghilangkan najis setelah yang keluar dari najis basah yang keluar dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, baik itu kemaluan normal atau kemaluan yang disoperasi misalkan. Itu tetap itu berlaku istinja. Dan istinja itu bisa menggunakan dengan batu, bisa juga menggunakan dengan yang dengan batu biasanya itu istilahnya itu istihjar juga bisa. Istihjar juga bisa. Atau yang lainnya banyak, ada juga istilah-istilah yang lain. Kemudian bisa juga dengan air dan bisa juga digabungkan. Jadi kalau digabungkan di mana? Untuk kamar mandi bawa batu atau bawa tisu, pakai batu atau tisu tersebut, baik itu basah ataupun najis atau apa, masalah kalau apa, yang penting ntar habis itu disiram dengan air agar lebih bersih, karena ketika digabung itu lebih bersih. Nah, kalau lebih bersih itu atau hurus atau beriman, kebersihan itu sebagian atau setengah daripada keinginan. Nah, sekarang terus batu-batu atau yang dinamakan hajar syar'i itu ada 4 kriterianya: jamid, thahir, qalih, ghairu muhtaram, benda padat, benda suci, benda yang menyerap najis dan tidak dimuliakan. Kemudian kita juga sudah membahas secara gamblang atau secara global, secara garis besar yang 8 najis tersebut. 8 syarat-syarat untuk istinja dengan batu. Yang pertama dengan 3 kali usapan, baik dengan 3 batu ataupun 3 sisi. Jika tidak bersih dengan 3 usapan, maka wajib menambah hingga bersih dan dianjurkan untuk mengkancilkan jumlah usapan. Kemudian membersihkan tempat najis. Sekiranya tidak tersisa kecuali sedikit bekas yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Jadi kalau cuma bekas-bekas tipis-tipis yang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan air, bau misalkan dan lain sebagainya, itu tidak masalah, it's no problem. Bahkan kalau dengan air pun, kalau itu cuma bekas bau doang atau bekas warna doang misalkan, atau ada najis darah, antum hilangkan sisa warnanya doang, nggak bisa antum hilangkan, sudah berusaha, itu tidak masalah, kecuali bergabung bau dan warna, itu tidak boleh. Paham? Ini. Terus yang ketiga, najisnya belum kering, karena batu hanya meringankan najis, tidak sempurna menghilangkannya, sehingga disangka najis masih basah. Kemudian najis belum berpindah tempat. Jika berpindah dari area kemaluan, misalnya ke paha, ke lutut, misalkan ada yang kencing muter-muter, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, najis tidak bercampur dengan zat lain. Maka jika sudah bercampur dengan zat asing, baik yang suci maupun yang najis selain batu tersebut, maka hukumnya wajib memakai air. Baik dia itu memakai, misalkan terkena bekas batu usapan, nah, itu kan bekas, jadi kan najis yang tadi itu tidak boleh, sudah dihitung asing. Paham? Jadi misalkan antum pakai, kemudian bekasnya tadi itu kena lagi, itu tidak boleh. Ya harus dengan 3 kali usapan yang baru. Kemudian tidak melampaui area kemaluan, yaitu sofha, daerah yang tertutup dari dubur saat berdiri, dan hasyafah, daerah atau kuncup zakar setelah dihitan untuk lelaki, atau tempat maksudnya zakar untuk janda, dan area yang terlihat ketika duduk untuk kubul wanita perawan. Kemudian yang 7, tidak terkena air. Maka jika air kemaluan terkena air atau batu istinja basah, wajib memakai air. 8, batu tersebut haruslah suci, maka tidak boleh memakai batu najis, baik itu bekas istinja ataupun bukan. Paham ini? Ada pertanyaan? Nah, kira ada, karena kita juga jarang untuk memakai batu atau tisu ini.
Tapi antum kalau tinggal di Amerika mungkin kalau anak husnudzonnya karena di sana ada musim dingin. Jadi kalau pakai air itu apa kedinginan itu. Atau antum ke mall-mall tidak ada air, adanya hanya tisu. Gimana? Nah, ini antum jadi kalau apa itu buang air harus dengan sopan, jangan merebet kemana-mana, ya kan? Terus ngusapnya juga harus dengan sopan, jangan ngusapnya nguak, 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 nguak. Nah, itu tidak boleh. Paham? Paham? Dan usahakan tidak kena tangan. Kalau sudah tangan, tangannya najis, gimana mau disucikan? Tidak bisa dengan tisu. Di tisunya ambil yang banyak, seret, terus yang dikencingnya itu seret, paham? Nah, dan dulu bangsa Eropa itu kalau belajar istinja itu belajar istinja ke bangsa Islam, bangsa Muslim. Karena dulu kalau orang-orang Eropa kata Syekh Mahir itu istinjanya tuh di kayak kucing di mana aja seret. Ya sama kayak beberapa orang-orang awam, khususnya laki-laki kan, nemu pohon dikit, saset. Nah, ini perlu diperhatikan lagi karena dalam suatu hadis amatu adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab di alam kubur ini disebabkan daripada kencing. Karena Rasulullah SAW itu lewat dalam dua kuburan. Dua kuburan ini beliau ngomong dua orang ini itu diazab dalam kuburnya. Kenapa? Karena satunya itu satu orang itu dia apa namanya namimah apa adu domba. Yang satunya lagi itu la yastabrik minal baul, tidak membersihkan dalam istinja dari kencing. Nah, jadi salah satu adabnya juga ketika untuk istinja istibro itu untuk menghilangkan najis daripada biar tidak ada sisa, untuk kencing dalam badan duduk, pemakruh untuk kencing dalam badan berdiri. Karena pasti antum kalau kencing dalam badan berdiri ketika ruku atau apa keluar sedikit biasanya kayak gitu. Kecuali antum sudah terbiasa untuk berdiri ya. Kalau anda tidak terbiasa kencing dalam keadaan duduk dan usahakan itu agak menutup pakai sarung ataupun yang lainnya sehingga ketika dibuka orang misalkan antum lupa untuk mengunci pintu dan sebagainya, aurat antum tidak terlihat. Dan hendaknya mengangkat salah satu apa daripada kaki, angkat ini, angkatnya ini, angkat satu ini, satu ya jongkok tapi jongkoknya yang apa itu kaki satu itu agak diangkat dikit, nah gitu, paham? Kemudian berdehemnya itu agak ambil nafas langsung habis agak ngeden dikit, paham? Agar keluar ini bukan berdehemnya bukan gitu ya. Tanahnu itu berdehemnya itu dengan agak ngeden dikit. Ini pernah dijelaskan oleh salah satu ustadz dari Habaib, dari kalangan dokter juga beliau menjelaskan. Dan memang apa buang air dalam badan duduk itu dalam badan jongkok khususnya itu lebih sempurna dalam mengeluarkan kotoran dalam segi medis. Apalagi kalau sudah tua, sudah kelebihan berat badan biasanya nggak bisa untuk jongkok. Udah capek. Nah, atau misalnya hamil itu biasanya nggak bisa untuk jongkok. Ya udah duduk apa-apa. Nah, sekarang kita memasuki fardu wudu, fardu atau rukun wudu. Fardu atau rukun wudu adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam proses ibadah tersebut. Fardu, faslun furudul wudu sitatun. Fardu wudu ada 6. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Atsani ghuslul wajh, membasuh wajah.
Niat tempatnya di hati. Melafadzkannya sunnah, bukan bid'ah. Melafadzkannya sunnah, dikit-dikit bid'ah. Waliyahillah. Disebutkan karena apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Dan karena segala hal yang membantu untuk kebaikan ya itu hukumnya selama tidak bertentangan ya nggak masalah. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya apa? Majmu' Syarah Muhadzab, bahwasanya ini disunahkan tidak lain tidak bukan karena dalam apa? Dalam niat, mengucapkan niat itu membantu untuk menetapkan yang ada di dalam hati. Paham? Sebagaimana misalkan antum tidur, nggak bisa bangun kecuali pakai alarm. Apakah pakai alarm itu bid'ah? Enggak juga. Ya, sunnah, bisa juga wajib. Bisa sunnah, bisa juga wajib. Jika antum nggak bisa, kecuali dengan itu. Paham? Selama nggak ada yang apa melarang. Paham? Nah, kemudian gosol wajah, membasuh wajah nih dari awal biasanya tumbuh rambut di sini sampai dagu. Dan wajib untuk melebihkan. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Segala hal yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia itu ikut wajib. Atau ini muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib itu wajib hukumnya. Kenapa? Kalau antum di perbatasan-perbatasan ini membasuhnya, maka itu masih ragu-ragu. Ini sudah terbasuh semua apa enggak ya? Paham? Nah, terus dari telinga ke telinga. Dari telinga ke telinga juga wajib untuk dilebihkan. Bagaimana perempuan misalkan ketika sholat ataupun ketika menutup aurat, hendaknya itu kerudungnya agak dimajukan. Di sini kenapa? Ya biar kita yakin, ya kan? Dari sini itu perbatasan. Misalkan nanti juga misalkan pakai celana di bawah lutut, jangan pas lutut. Dan ini ragu, ini perbatasan nih. Biar yakin dilebihin dikit. Dipusar, diatasin pusar dikit. Kayak gitu. Nah, kemudian membasuh wajah. Kemudian ghusul yadain ma'al mirfaqain, ini salah ketiknya. Ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan dengan kedua ma'al midain itu enggak ada. Ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai atau dengan kedua siku. Siku itu ini. Ya, siku. Sampai sini dilebihin dikit. Dilebihin dikit. Sunnah sampai sini kalau sunnah. Kalau wajibnya itu dilebihin dikit. Siku lebih dikit. Kemudian mas husyik minaros. Mengusap sedikit daripada kepala. Baik itu 3 helai rambut, selai rambut atau yang penting masih kepala. Wajibnya cuma sedikit segini aja. Paham? Saat kalau ada rambut dia itu membasuh rambut doang, mengusap ya. Kalau membasuh nggak masalah. Paham? Karena apa bedanya masah sama ghusl? Kalau ghusl itu ada sailan ma. Kalau membasuh itu ada mengalirnya air. Tapi kalau masah itu cukup basah. Mengusap itu cukup basah. Jadi satu tetes itu bisa membasuh, bisa mengusap. Ya kan? Satu tetes kalau mengalir itu ghusl. Tapi satu tetes antum gini doang, itu mah masah. Paham? Misalkan dia itu ambil anak kecil misalkan. Oh ini di bawah keran ya nggak masalah. Tapi itu bisa haram dalam artian mubazir. Mubazir air. Misalkan dia itu ada rambut, kemudian dia itu mengusap sedikit, diusap sedikit, cicik. Boleh, asalkan rambutnya tidak melebihi batasan kepala. Nah ini batasan kepala itu ini. Paham? Kalau ini udah leher. Dari sini udah leher. Ya, rambutnya dia cuma gini. Nah itu bukan kepala. Tapi kalau di sini rambutnya masih bagian kepala. Masih di sini itu rambutnya masih bagian kepala. Kemudian khamis ghusl rijal ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki disertai dengan dua mata kaki. Mata kaki Ka'ab di sini itu bukan mata kaki satu doang.
di satu kaki punya dua tulang yang muncul, itu namanya ka'ab. Paham? Beda kalau mirfak itu di sini cuma satu. Tapi kalau di kaki itu ada dua. Setiap kaki punya dua. Kita baca artinya ini. Satu niat, akan ada pembahasan khusus di bab selanjutnya. Kemudian membasuh wajah. Batasan wajah secara vertikal dari tempat biasa tumbuh rambut sampai dagu. Secara horizontal antara telinga ke telinga. Dan wajib membasahi semua kulit dan rambut yang ada di wajah. Kecuali bagian dalam jenggot dan jambang laki-laki ini. Lihyain. Jenggot dan jambang laki-laki yang tebal. Dalam artian tidak terlihat ketika jarak orang berbicara. Kulit di dalamnya tidak terlihat ketika orang berbicara. Antum punya jenggot. Karena nggak punya jenggot. Ada jenggot tipis-tipis ini. Nah, ini wajib untuk antum gosok-gosok. Antum juga sama. Kelihatan kulitnya. Biasanya kan kayak itu jenggotnya Habib Umar, Habib Ali Jufri, Habaib begitu biasanya kan. Orang-orang Arab gitu kan. Yang gen-gennya itu biasanya banyak banyak rambutnya itu ketika jarak takhotub majelis takhotub itu jarak 1 meter lah. Ketika orang bicara itu kelihatan kulit dalamnya, maka itu dihukumi tipis. Kalau nggak kelihatan itu dihukumi tebal. Maka kalau tebal cuma wajib gini doang, nggak perlu digosok-gosok. Tapi kalau digosok-gosok gini hukumnya sun. Ini berlaku di lihyain waqat, di jenggot dan jambang saja. Adapun kumis itu tetap wajib di paham? Karena kumis tidak wajib untuk tidak sunnah untuk memanjangkan. Sedangkan jenggot kan sunnah untuk memanjangkannya. Walaupun dengan rapi, jangan kayak jenggot kayak kambing. Maksudnya kan ada yang jenggot kayak kamu, wong. Sunnah itu dengan yang indah, ya kan? Sunnah dilakukan dengan yang baik, ini dirawat gitu kan. Jangan wash. Paham? Jadi kalau memang jenggotnya itu tebel, itu sunnah untuk diselah. Jadi kayak gini, basuh itu ambil air dari atas ini, set, ininya diginiin, sunnah ini, kecuali ada kotorannya, maka wajibnya, ntar airnya kalau nggak diginiin nggak masuk. Paham? Nah, kemudian apa? Wajib juga melebihkan sedikit agar yakin. Jenggot dan teman-teman jika kulit yang ditutupnya tak terlihat dan jarak pembicaraan dari jarak pembicaraan yaitu kurang lebih 1 meter. Nah, itu wajah itu ada gambarnya. Kemudian membasuh 2 tangan hingga siku. Sunnah dari atas. Menurut Imam Ibnu Hajar itu sunnah dari atas. Baik itu disiram sama orang ataupun antum siram sendiri pakai gali. Baik itu dengan keran atau dengan siram sendiri. Bagi yang tangan-tangannya terputus di mana, maka wajib membasuh sisanya. Nah, kan terputus sampai sini, jadi masih di sini wajib sisanya. Kalau sini terputus semua gimana, Hat? Ya, dibasuh sedikit aja. Kalau ini nggak punya ya, pasti ya. Ya, paham. Kalau ini sudah nggak ada tangannya semua, ya dibasuh aja sedikit di sini. Saat kalau dia itu tangannya terputus, kemudian dia itu ada tangan besi, apakah wajib untuk membasuh ya? Apakah itu tangannya? Tangannya tangan asli enggak, ya udah. Paham? Kecuali kita hukumin dia itu mungkin beda dengan tangan transpalasi atau gimana ya. Karena nggak paham. Apa tuh? Apakah bisa tangan itu ditanam apa? Tangan orang lain ditanam kemudian jadi dia bisa bergerak dengan otot-ototnya, jadi tangannya dia itu anak nggak tahu. Mungkin ilmu medis ada yang kayak gitu, mungkin bisa dihukumi dengan tangannya. Tapi kalau tangan-tangan buatan, paham? Saat kalau dia itu nggak punya siku-siku gimana saat? Maka wajib membasuh sampai batasan siku-siku orang normal. Misalnya gini. Mungkin ada kan. Nggak punya engsel. Kayaknya ya biasanya siku-sikunya sampai sini ya udah. Begitupun wajah. Wajah dia tuh nggak punya rambut, Ustaz. Gimana tempat tumbuhnya rambut? Tempat tumbuhnya rambut dia tuh di sini dia botak.
Misalkan tetap dia itu batasannya itu tempat biasanya tumbuh rambut. Biasanya. Biasa. Kalau dia nggak ada rambutnya sama sekali, Kak. Mengusap sebagian kepala. Mengusap cukup walau sekedar membasahi tanpa mengalirkan air. Tanpa mengalirkan air. Bahkan kalau dengan anduk, Ustadz. Dia ambil dengan anduk, asalkan airnya itu tidak berubah. Anduknya anduk bersih, tidak bau minyak parfum, tidak, pokoknya tidak merubah sifat air. Mengusapnya dengan anduk nggak masalah, it's no problem. Paham? Dan wajib mengusap sebagian kepala walaupun sebagian kulit kepala atau sehelai rambut saja, asalkan rambut masih berada pada batasan kepala ketika dijulurkan atau dijulurkan, itu dipanjangkan itu. Paham? Misalkan kayak gini, dia tuh sampai gini, terus dia gini, nah itu enggak. Kepala itu ini ya. Kalau sudah di sini tuh dia sudah masuk leher panjangnya. Nah, kemudian membasuh dua kaki hingga mata kaki. Yang dimaksud mata kaki di sini adalah dua tulang yang menonjol di setiap kaki. Setiap kaki ada dua. Wajib membasuh semua rambut dan kulit yang ada di kaki. Begitupun di tangan. Wajib. Misalkan ada yang tangannya tebal, pakai ini ya wajib digosok loh, gosok. Paham? Kalau yang kita yang nggak ada rambutnya kayak gini, itu cuma sunnah untuk digosok-gosok. Karena dalek inda gairina itu wajib. Menurut madhab lain selain madhab Syafi'i itu menggosok-gosok itu wajib. Kalau nggak salah madhab Syafi'i, madhab Maliki. Kemudian bagi kakinya yang terputus maka wajib membasuh sisanya kecuali jika terpotong di atas mata kaki. Ya, buntung habis main film Indosiar. Misalkan. Ya itu buntung ya nggak masalah. Salah. Tapi asalkan buntungnya beneran, bukan buntung cosplay ya kan. Untungnya untung beneran, maka tidak wajib untuk membasuh. Yang keenam adalah tertib, ya, ini berurutan. Dan kita akan membahas tentang niat. Faslun an-niyah, apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnah wa waqtuha 'inda ghusli awwal juz'in min al-wajh wa tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Niat. Apa pengertian niat? Qasdu syai' menuju, bertujuan melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya, berbarengan dengan awal dia berbuat. Ustaz, kalau tidak berbarengan, sebelum antum mau wudhu nih. Antum mau kemana? Mau wudhu. Udah niat, ya ini anak niat wudhu. Enggak, bukan itu. Itu dalam ilmu fikih Syafi'i dinamakan azmun, tekad. Masih tekad. Kalau niat itu bareng dengan perbuatan. Jadi kalau niat berwudu, kapan? Ketika dia membasuh muka. Awal, karena membasuh muka adalah awal dia membasuh, awal waktu dia itu untuk berwudu adalah membasuh muka, awal rukun. Nah, bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi ketika sholat, ketika takbiratul ihram. Dan makanya ulama menganjurkan, karena sunnah pun itu butuh niat untuk diberi pahala, ya kan? Misalkan antum membasuh tangan, antum kalau nggak ada niat itu sama aja antum basuh tangan biasa sama basuh tangan dalam kondisi wudhu. Maka dianjurkan sama ulama itu ketika membasuh tangan sudah saya niat mendatangkan sunnah-sunnah wudhu. Jangan niat wudhu, niat mendatangkan sunnah-sunnah wudhu karena antum belum berwudhu. Kemudian apa itu antum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Selesai baru nawaitul wudu di rafil hadasil. Paham? Nawaitu ityana sunanil wudu kalau dalam bahasa Arab. Niat itu pakai bahasa apa? Bahasa terserah, yang penting hati kalian paham. Mau kalian paham bahasa monyet ya bahasa monyet. Kalian paham bahasa kucing ya bahasa kucing. Bahasa alien Mars silahkan tafadhal. Bahasa Minang sakete silahkan, ya kan. Bahasa Jawa monggo, bahasa Madura monggo, ya kan.
Bahasa Sunda, ya silahkan. Mangga, bahasa Sunda itu mangga. Terserah. Terserah mau bahasa apa saja, yang penting kalian mengerti. Kemudian tempatnya itu di mana? Tempatnya itu di sini. Lihat. Nah, wa talaffuz biha sunnah. Sedangkan melafalkan di lisan hukumnya sunnah untuk memperkuat yang ada di dalam hati. Wa waktuha, waktu niat, kapan waktu niat? Karena ini konteksnya dalam berwudu, maka inda ghusli awal juz'i minal wajah. Ketika membasuh awal bagian daripada pas gini, niatkan dalam hati, saya niat wudu. Udah, itu yang wajib. Nawaitul wudu, itu yang wajib. Nawaitul wudu ahli raf'il hadasil asghari illa ta'ala, itu enggak wajib. Yang wajib saya niat wudu, selesai. Jadi jangan kalian, kenapa? Niat nawaitul, kan enggak apal-apal Ustaz. Enggak perlu dihafalin. Saya niat wudu, udah selesai. Gini saya niat wudu, simple. Jangan mempersulit diri sendiri. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala itu boleh diniatkan, itu boleh enggak, terserah, tapi tidak wajib. Keinginan wudu sebelum membasuh muka disebut azam, tekad, tidak dihitung sebagai niat. Apa yang dinamakan ketika wudu? Boleh niat berwudu, bersuci, mengangkat hadas kecil dan lain sebagainya. Saya niat mengangkat hadas kecil, boleh, kecuali berwudu yang di-upgrade. Sunahkan untuk orang yang mau sholat lagi, itu berwudu lagi kan. Itu belum berhadas nih. Gimana tuh mau mengangkat hadas kecil? Enggak ada hadas yang diangkat kan. Banyak paling aman itu ya, saya niat wudu, enggak ada. Udah selesai. Paham? Cara niat yang afdal adalah dengan berniat melaksanakan sunnah-sunnah sebelum wudu dulu, baru kemudian berniat melaksanakan wudu agar dapat fadilah sunnah sebelum membasuh wajah. Kemudian Ustaz, kalau lupa niat gimana? Lupa niat, antum lupa atau ragu? Beda ragu dengan lupa. Kalau ragu-ragu doang, lupa ragu-ragu ya, bukan yakin ya. Yakin, kalau antum yakin, ya wajib untuk mengulangi. Baik di dalam ataupun di luar wudu. Kalau ragu-ragu, jika di dalam wudu, antum lagi di tangan nih. Nah udah niat belum ya? Ulangi. Ulangi dari awal. Paham? Tapi kalau ragu-ragunya setelah berwudu, setelah selesai, itu was-was syaitan. Itu cuma wasawis, was-was. Biasanya orang-orang yang soleh-soleh ini, biasanya ujiannya itu was-was atau OVT. Apa OVT? Overthinking. Ya kan? Overthinking itu baca ta'awud, kemudian apa? Ya, langsung lanjutkan. Kemudian tertib an la yuqaddam udwun ala udwin. Berurutan dengan tidak mendahulukan anggota atas anggota yang lainnya secara urutan yang disebutkan. Paham? Jadi wajah dulu, tangan, kemudian sebagian kepala. Kalau ini bukan rukun ya, membasuh telinga itu bukan rukun. Kemudian apa itu kaki. Jadi nggak sah orang yang kaki dulu baru tangan baru ini, nggak sah. Harus berurutan, dalam mazhab Syafi'i harus berurutan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Apa? Ya, saya di saat mandi mayat itu gimana? Hah? Mandikan mayat. Memandikan mayat? Kenapa? Membasuh ya, itu Kemaluan. pakai kamar. Bisa pakai kanapan, bisa pakai yang lain. Yang penting dibersihkan. Ya. Itu kan Pakai air kalau mandi itu tidak bisa pakai, kecuali nggak ada air ya yang ditayamumkan orang. air itu kan sah. Hah? Air. Iya, nggak masalah kalau basah, ntar kan dibasuh sama 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 air. Lalu Kecuali kalau nggak ada air, ya kayaknya harus kering, terus habis itu
diistinjain dulu, habis itu ditayamumin. Karena nggak ada air. Nggak ada air ya Pikiran kan ya membersihkan itu kan sampai nggak keluar aja apa? membersihkan itu Nah, sampai nggak ada kotoran lagi. ya Kalau misalnya udah udah bersih. banyak kayaknya yang Nah, untuk membersihkan dan kan belum kayak nggak disyaratkan dengan kain. Kan nggak disyaratkan dengan kain. juga anak-anak itu dia kan harus kan dia. Ini orang mayit atau mayit? Mayit memang kalau keluar ini anak nggak pernah nggak pernah kasus itu. Nah, wallah alam, anak nggak pernah. Pokoknya kalau mungkin kalau mayit ya dikeluarin aja dulu, keluarin aja dulu. Dan mayit pun nggak akan berdosa kalau ya kan, nggak akan berdosa dia itu. Eh, Dan kita pun nggak wajib untuk membersihkan itu kan. Kita yang wajib itu untuk memandikannya. Kalau nggak ada air berarti kita tayamumin aja gitu. Ya kan? Yang wajib untuk kaum muslim apa? Memandikan, bukan mengistinjakan. Bukan kan? Untuk memandikan kan. Tapi kalau mau dikeluarin ya keluarin biar itu suci secara sempurna kan. Ya udah, keluarin aja. Jadi mau pakai kain mau nggak pakai kain ya terserah. Tapi kalau nggak ada air ya diistinjakan. Diistinjakan ya. Caranya gimana? Dikeluarin dulu. Keluarin dulu mau pakai kain, mau pakai apa. Habis itu dikasih kain. Kasih kain kering, dibersihkan. Paham? Kalau alamana tidak berpengalaman. Mungkin kayak gitu. Oh, itu dengan daun Mungkin bisa ditanya dengan yang lain. Apa? dengan daun. Dengan daun bisa, boleh, asalkan daun kering. Daun pisang misalnya. Pisang yang kering, boleh. Tapi kalau daun-daun yang lemes, yang masih hijau itu kan nggak menyerap. Daunnya menyerap apa enggak? Kayak gitu kan. Nah, boleh. Wallah alam bisolab. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.